Kalau logika kita berpikir, kayaknya Ustadz cuman ngasih air doang sama anjing kok bisa begitu ya pahalanya. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Mungkin saat kita memberi makan kepada kucing, kepada anjing, di saat itulah surga terbuka untuk kita karena amalan yang kita hadirkan. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita mendapatkan pahala? Iya. Dan boleh jadi pahalanya adalah pahala yang terus mengalir. Apalagi kita bisa menghadirkan kebaikan itu secara terus-menerus. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah pun akan balas keburukan itu. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget nih udah pada kumpul. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Tetap semangat ya? Semangat. Ada yang mau bertanya nggak? Saya mau nanya Ustadz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Sekarang kan banyak nih Ustadz orang-orang yang ngasih makanan hewan liar di jalan. Apakah itu bisa mendatangkan pahala Ustadz? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, keren banget. Tepuk tangan dong pertanyaannya. Apakah memberi makan kepada hewan liar di jalan itu akan mendapatkan pahala atau tidak? Jawabannya pasti mendapatkan pahala. Betul? Betul. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita hadirkan itu balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah pun akan balas keburukan itu. Hewan itu makhluknya Allah atau bukan? Makhluknya Allah. Betul? Betul. Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Berarti kalau kita menyayangi ciptaan Allah, mencintai makhluknya Allah, berarti kita bisa mendapatkan pahala kebaikan di situ. Saya teringat dengan sebuah kisah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Satu kali dikisahkan ada seorang laki-laki. Yang laki-laki ini sedang berjalan di sebuah tempat, kemudian keadaannya haus. Lagi kehausan. Maka singkat cerita dia mencari kemana-mana tempat dia untuk mencari air, tidak bertemu. Sampai kemudian di titik satu, dia menemukan sebuah sumur. Dalam keadaan yang sedang haus, maka dia segera menuju sumur itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mau mengambil air di sumur itu, tidak ada timbanya. Tidak ada tempat untuk bisa mengambil air di sumur itu. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia menggunakan sepatunya. Kemudian dia menggunakan tali sepatunya. Dan dia menggunakan tali sebagai perkepanjangan dari sepatu yang diambil itu. Untuk apa sepatunya? Ternyata sepatu itu dia ambil untuk mengambil air dalam sumur. Agar kemudian lepas kehausannya. Maka singkat cerita, dia mengambillah air dengan susah payah dalam keadaan haus. Ketika dia mau minum air yang telah diambil itu, ternyata di sampingnya ada seekor anjing yang sedang kehausan. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf ya, kalau kita nih lagi haus banget nih, udah lama gak minum nih, udah haus banget, tiba-tiba ada anjing lewat kehausan juga, menjulurkan lidahnya. Kira-kira kita ngasih air ke anjing atau kita minum sendiri? Kok wajah-wajahnya menegangkan banget ini kayaknya. Mungkin kalau kita,
Ya namanya manusia kan kalau lagi aus kan nafsunya kadang-kadang ngikutin ego, betul? Boleh jadi kita udah mendingan minum sendiri aja, ya enggak? Kita juga lagi aus, betul? Tapi dikisahkan laki-laki ini ketika dia sedang haus, dia sudah ada air yang siap dia minum, tapi karena dia melihat seekor anjing yang kehausan, apa yang dia lakukan? Maka air tadi dia berikan kepada anjing yang kehausan itu. Sampai kemudian anjing yang sedang kehausan itu terlepas dari kehausannya. Lantas kemudian pergi meninggalkan laki-laki itu. Pertanyaannya, apakah laki-laki itu mendapatkan pahala? Masya Allah. Ternyata disebutkan, gara-gara laki-laki itu memberikan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan, apa yang Allah berikan kepadanya? 3. 1, Allah berikan rahmat kepadanya. 2, Allah berikan ampunan kepadanya. Jadi saat laki-laki itu memberikan air kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan yang paling luar biasa, Allah siapkan surga untuk dirinya. Ada berapa? 3. 1, Allah berikan rahmat. 2, Allah berikan ampunan. Dan yang ketiga, Allah siapkan surga untuk dirinya. Kisah yang lain, sama redaksinya, tapi beda angle-nya. Jadi kisahkan ada seorang perempuan, mohon maaf ya. Seorang perempuan ini pekerjaannya agak kurang baik atau tidak baik. Kemudian perempuan ini merasa dosanya banyak. Satu ketika dia sedang kehausan, dia pun mengambil air dari sebuah sumur. Ketika dia mau minum, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Maka perempuan yang tidak baik pekerjaannya ini diberikan air yang tadi kepada seekor anjing itu. Apa pahalanya? Ternyata Allah menghapuskan dosa-dosa perempuan yang tidak baik ini. Dan Allah menghadiahkan surga kepada perempuan yang memberikan air kepada seekor anjing ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ternyata jangan pernah mengecilkan setiap kebaikan yang kita hadirkan. Betul? Kalau logika kita berpikir, kayaknya Ustadz cuman ngasih air doang sama anjing kok bisa begitu ya pahalanya. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Berarti saat kita berkasih sayang, berbuat baik kepada makhluknya Allah, mengundang pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kita bisa masuk surga lewat pintu yang mana, betul? Mungkin saat kita memberi makan kepada kucing, kepada anjing, di saat itulah surga terbuka untuk kita karena amalan yang kita hadirkan. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita mendapatkan pahala? Iya. Dan boleh jadi pahalanya adalah pahala yang terus mengalir. Apalagi kita bisa menghadirkan kebaikan itu secara terus-menerus. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang makin baik. Dan tentu kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengiringi langkah kita dengan kebaikan. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Sebelum berbuka, semoga doa-doa ini adalah doa yang sangat mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah kami dalam kebaikan. Ya Allah, bersamailah hidup kami dalam ketaatan. Ya Allah, tenangkan hati kami. Lembutkan hati kami. Jadikan kami pribadi yang makin baik ya Allah. Dengan apa yang kami hadirkan dalam hidup ini. Ya Allah, jangan tenggelamkan kami dalam perbuatan dosa ya Allah. Jangan tergelincirkan kami dalam perbuatan yang salah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang penyayang kepada siapapun. Jadikan kami hamba-Mu yang pengasih kepada siapapun. Jadikan kami hamba-Mu
yang bisa menahan marah, yang pandai memaafkan, yang bisa menghadirkan kebaikan untuk siapapun dalam hidup ini. Sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi pintar tuh jadi gak penting. Jadi orang baik aja. Karena setiap kita akan kembali dengan kebaikan kita masing-masing. Semoga kita hidupnya baik, wafat dalam keadaan baik, dan insya Allah kelak Allah tempatkan kita di surga yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Fania dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini kita akan bikin dakochi bulgogi ala CDA. Kita akan menggunakan CDA basah ikan, diproduksi secara higienis, sehat, dan halal. Kita akan rebus menggunakan susu cair, bawang putih bubuk. Sambil kita tunggu hingga mendidih, kita akan bikin saus untuk olesannya. Gochujang, kecap asin, saus sambal, gula coklat, aduk kembali. Setelah itu akan kita langsung tusukkan ke tusuk sate atau tusuk untuk panggangan. Kita akan selang-seling dengan daun bawang yang sudah diiris memanjang. Akan kita langsung panggang dan dioleskan dengan saus yang tadi sudah kita campur. Setelah matang, kita akan langsung sajikan. Nah, ini dia, udah jadi dakochi bulgogi ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.